Pernah kepikiran nggak, apa sih yang rela kita korbankan demi sebuah mimpi? Apa yang rela kita lepasin, kita perjuangkan, buat sebuah cita-cita yang rasanya besar banget? Hari ini, kita bakal lihat salah satu jawaban paling luar biasa untuk pertanyaan itu. Yap, kali ini kita bakal mendalami kisah super inspiratif dari seorang pemuda bernama Alfat Kornain Isnan Yuliadi. Ceritanya nih bukan cuma soal ngejar pendidikan tinggi, tapi soal membangun masa depan secara harfiah dengan tangannya sendiri. Oke, kita mulai dari awal ya. Biasanya kan, mimpi besar itu selalu dihadapkan sama kenyataan. Nah, buat Alfat, pertarungannya jelas banget antara ambisinya yang menggebu-gebu dengan realita kondisi ekonomi keluarganya. Jadi setelah lulus SMK, jalur yang paling logis dan diharapkan keluarganya ya udah pasti. Alfat langsung kerja, bantu-bantu ekonomi. Ini realita yang dihadapi banyak orang kan. Tapi di dalam hatinya, Alfat merasa ada panggilan yang beda. Dan inilah momen kuncinya. Dengan berani, dia ngomong langsung ke ayahnya. Dia bilang, kalau cuma berhenti di SMK, potensinya untuk berkembang itu terbatas. Dia mau lebih dari itu. Dia pengen kuliah. Omongan ini nunjukin visinya yang jauh ke depan. Dia nggak cuma nyari kerja, tapi nyari cara buat bertumbuh. Sebuah percakapan yang mengubah segalanya. Jadi gimana caranya dia mulai membangun mimpinya itu? Jawabannya, ya dengan benar-benar membangun. Ikut ayahnya membangun fondasi sebuah gedung. Bata demi bata. Disinilah kita bisa lihat betapa kontrasnya hidup Alfat. Siang hari, dia jadi pekerja konstruksi. Bener-bener kerja fisik ya, keringetan di bawah matahari, gali fondasi, angkat material berat. Tapi begitu malam tiba, dia ganti peran, jadi calon mahasiswa. Giliran otaknya yang kerja keras, menaklukkan soal-soal ujian. Bayangin deh, dua dunia yang beda banget, tapi dijalanin sama satu orang dengan tekad yang sama kuatnya. Dan dari semua kerja keras fisiknya itu, upah hariannya adalah Rp50.000. Setiap rupiahnya dia kumpulin dengan susah payah, bukan buat jajan, tapi buat bayar pendaftaran ujian. Dia bertekad nggak mau membebani ayahnya lagi. Pas udah mepet waktu ujian, jadwalnya jadi makin gila. Coba bayangin, disiplin yang dibutuhin buat ngelakuin ini. 4 hari kerja fisik yang udah pasti capek banget, dilanjutin 3 hari penuh buat nguras otak. Ini bukan lagi sekedar pengen, tapi udah jadi strategi perjuangan. Tapi ya namanya hidup, tepat ketika tujuannya udah di depan mata, takdir ngasih ujian yang paling berat. Perjalanannya tiba-tiba belok ke arah yang dramatis dan berbahaya. Waktunya krusial banget. Semua persiapan, semua pengorbanan bakal ditentuin dalam 7 hari lagi. Ketegangannya pasti lagi di puncak-puncaknya. Dan di momen paling kritis itulah kecelakaan kerja terjadi. Dia jatuh. Semua yang udah dia bangun dengan susah payah, baik itu fondasi bangunan maupun fondasi mimpinya, terancam runtuh dalam sekejap. Alfat sendiri ngakuin momen keraguan itu. Dalam kondisi cedera, terguncang, wajar banget kalau rasa takut dan pikiran-pikiran negatif langsung muncul. Apa semuanya bakal berakhir sia-sia? Namun, di tengah rasa sakit dan ketakutan itu, tekadnya ternyata lebih besar. Dia menolak buat nyerah. Dia mutusin, dia bakal bawa semua rasa sakitnya itu ke ruang ujian. Perjuangannya harus punya akhir yang pantas. Lalu, apa hasil dari semua pengorbanan, kerja keras, dan ketabahan yang luar biasa itu? Mari kita lihat buah dari perjuangannya. Ya, semua usahanya terbayar lunas. Nama Alfat tercantum sebagai mahasiswa baru di salah satu universitas terbaik di negeri ini. Sebuah momen kemenangan yang pasti langsung menghapus semua rasa lelah dan sakitnya. Dan momen ini nunjukin betapa dalamnya arti pencapaian ini buat dia. Ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi kemenangan buat seluruh keluarga. Hal pertama yang dia lakuin bukan buat seneng-seneng sendiri, tapi lari, meluk kakeknya, dan bagi kabar bahagia itu. Kenapa momen itu emosional banget? Karena Alfat berhasil memecahkan batasan. Dia jadi cucu pertama di keluarganya yang menjejakkan kaki di perguruan tinggi. Kebanggaan orang tua dan kakeknya, wah gak terlukiskan. Bagi mereka, ngelihat anak yang sehari-hari kerja di proyek bangunan bisa sampai sejauh ini, itu adalah sebuah keajaiban. Tapi ceritanya gak berhenti di situ. Masuk UGM ternyata bukan garis finish buat Alfat. Malah, itu jadi titik awal buat transformasi baru yang gak kalah kerennya. Coba lihat perjalanannya. Dari mahasiswa baru yang introvert dan fokusnya cuma belajar, Alfat berani keluar dari zona nyamannya. Dia mulai aktif di organisasi, ikut lebih dari 15 kompetisi, bahkan sampai jadi finalis di Nanyang Technological University. Dan puncaknya, dia dianugerahi gelar insan berprestasi oleh UGM.
Luar biasa. Lantas, apa sih cetak biru atau pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah Alphard ini? Dia ngasih jawabannya langsung ke kita. Ini dia intinya. Filosofi yang terbentuk dari kerja keras dan cobaan. Tugas kita tuh bukan nebak-nebak masa depan, tapi ngasih yang maksimal hari ini. Supaya nanti kita nggak punya penyesalan. Usaha terbaik kita sekarang, itulah fondasi terbaik buat masa depan. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan awal tapi dengan perspektif yang baru. Setelah dengar kisah Alphard, yuk kita tanya ke diri kita sendiri, fondasi apa yang lagi kita bangun hari ini, detik ini, buat mimpi-mimpi kita di masa depan.